Oke, bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga di saham AYLS atau PT Agro Yasa Lestari. Nah, ini untuk kuartal ketiganya, untuk laporan keuangannya kita akan lihat. Di sini ada disebutkan seperti biasa, ada direktur utamanya yaitu Pak Indra Jaya David Pardosi. Nah, panjang juga ya. Kemudian ada direkturnya yaitu Ricky Sastra Hidayat. Untuk alamat kantornya itu ada di Gedung Gondang Dia Lama, Ruang 1B sampai C, Jalan RP Suroso nomor 25, Jakarta Pusat. Nah, jadi ada ruang 1B sampai C ini alamat kantornya. Kita lihat aset di sini. Wah, ini asetnya ini tapi agak sedikit ya, dari 200-an juta menjadi 160 juta. Untuk kasnya, kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha agak sedikit meningkat dari 18 miliaran menjadi 20 miliaran. Kemudian persediaan menurun sedikit, 24 miliaran menjadi 20 miliaran. Kita lihat aset lancar totalnya ada 44 miliaran tahun lalu menjadi sekitar 43 miliaran. Untuk aset tetapnya ini berkurang. Nah, dari 1,8 miliar menjadi 1,7 miliaran. Jumlah aset 47 miliaran menjadi 46 miliaran. Jadi tampaknya ini perusahaannya agak kecil ya. Asetnya cuma 46 miliaran. Nah, ini kita lihat utang pajak hampir sama. Total liabilitas sedikit menurun dari 1,6 miliaran menjadi 1,5 miliaran. Ini agak bagus ya kalau menurun. Tapi kita lihat nih, nah tampaknya ekuitasnya menurun lebih banyak nih. 46 miliaran menjadi 44 miliaran. Jadi tampaknya kurang begitu bagus ya, karena ekuitasnya juga menurun. Kita lihat, jadi kalau kita melihat aset itu, kita harus tahu penurunan ataupun pertambahan aset itu karena hutang ataupun harta. Jadi kita itu perlu tahu apakah ekuitas atau hutang. Kemudian ada penjualan tahun lalu itu kurang lebih sekitar 7,7 miliaran, menurun agak banyak ya, menjadi 3,4 miliaran saja. Kemudian beban pokok penjualan juga sedikit menurun. Totalnya laba kotor 212 juta untuk tahun ini, masih untuk kuartal ini. Lalu tahun lalu kurang lebih sekitar 500-an juta. Kita lihat laba rugi bersih kurang lebih minus 1,7 miliaran. Dari tahun lalu cuma minus 300 jutaan, sekarang meningkat lagi menjadi minus 1,7 jutaan. 1,7 miliaran. Wah, jadi tampaknya kita lihat sebenarnya dia salahnya di mana nih? Penerimaan kas dari pelanggan, nah agak banyak ya, sedikit meningkat dari 195 jutaan menjadi 684 jutaan. Pembayaran kepada pemasok gak ada, kepada karyawan 350 jutaan dari 369 jutaan, jadi agak menurun. Kemudian kita lihat kas dan serta kas akhir tahun, nah kurang lebih 160 jutaan dari tahun lalu kurang lebih sekitar 229 jutaan. Kita lihat di sini ada dewan komisaris dan direksi. Sampai ini hampir sama ya. Dewan komisarisnya masih Roy Octavian, direktur utama Indra Jaya David Pardosi. Tapi ini ada yang berbeda, yaitu di komisaris independen kemarin tahun lalu yaitu George Samuel. Kemudian tahun ini menjadi Denny Jong Wijaja. Nah, jadi ini agak berubah. Dan kita lihat, wah ini Perseroan mempunyai karyawan tetap masing-masing sebanyak 3 karyawan. Hanya 3 karyawan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan ya. Tapi memang ada juga perusahaannya itu yang mengambil karyawan dari outsourcing. Jadi mungkin bukan karyawan tetap tapi dari outsourcing seperti dari PT Sikandi Intelestari dan lain-lain. Nah, tapi kita belum tahu ya sebenarnya perusahaan ini memang dia dari sana atau gimana. Tapi memang di laporan keuangan ini disebutkan hanya 3 karyawan tetap, masing-masing 3 karyawan tetap. Kemudian kita lihat kasnya dari 3,8 juta menjadi 3,2 juta. Nah, ada gak yang kantongnya itu ataupun di banknya itu lebih besar daripada perusahaan ini? Nah, ini tampaknya agak sedikit ya. Tampaknya ini memang perusahaan kecil. Kemudian ini bank BCA ada uang sekitar 157 jutaan dari tahun lalu sekitar 198 jutaan. Kita lihat lagi pihak ketiga PT Trijasa Geokomunindo. Jadi piutang usahanya, wah ini meningkat nih dari 8,6 miliaran menjadi 11,5 miliaran. PT Arta Naswa dari 4,2 miliaran menjadi 4,2 miliaran. Nah, jadi kalau dia dari sini tampaknya ada yang unik ya.
dari PT Atanaswa, Jackson Niaga Tama, Hutama Karya, dan Waskita, bahkan Minimax Mekanika Otomasi itu total hutangnya itu sama. Maksudnya total piutangnya itu sama dari tahun lalu, sama dengan yang untuk kuartal kali ini. Jumlahnya sama ya untuk piutang usahanya, entah karena mereka belum bayar-bayar atau gimana, nanti kita lihat ya. Ini ada Waskita Karya berkurang sedikit. Nah nih, tampaknya sudah ketahuannya, ini beban jatuh tempo untuk piutangnya itu bahkan yang lebih dari 90 hari itu kurang lebih sekitar 23 miliaran. Berarti dari yang atas itu rata-rata itu lebih dari 90 hari piutangnya tidak dibayar-bayar. Nah, tadi ini ada PT apa? PT Arta, Naswa, PT Jackson, Hutama Karya, Waskita, Minimax. Nah, ini itu beberapa PT yang dari tahun lalu sampai tahun ini itu sama ya total jumlahnya. Nah, kita bisa lihat dari 23 miliaran, bukan angka yang kecil untuk perusahaan seperti ini. Nah, dari tahun lalu 16 miliaran, itu untuk yang lebih dari 90 hari. Kita lihat ini ada piutang usaha. Akun piutang usaha merupakan saldo piutang atas penjualan aspal, geotekstil, geomembrane, SBM, and DDGS. Nah, ini ada persediaannya, bisa dilihat. Aspal menurun sedikit menjadi 12 miliaran, SBM menurun cukup banyak dari 4,4 miliaran menjadi 1,7 miliaran, geotekstil hampir sama, geogrid hampir sama, kemudian aspal itu hampir sama juga. Kita lihat aset tetap, aset tetap tidak ada penambahan baik kendaraan, tanah, dan lain-lain, kemudian tapi ada akumulasi penyusutan. Nah, karena setiap barang itu ataupun setiap aset tetap itu ada yang namanya penyusutan, jadi jika tidak ada penambahan dan adanya penyusutan, jadi tentunya persediaan menjadi berkurang. Kita lihat biaya masih harus dibayar. Wah, ini listrik internet kemarin ada, sekarang jadi gak ada. Nah, kan tidak mungkin nggak pakai listrik sama internet. Tapi ini beban yang masih harus dibayar ya. Itu artinya sudah dibayar. Ini hampir seperti beban akrual. Berarti dia sudah bayar listriknya dan lain. Kemudian tingkat kenaikan gaji 10% per tahun. Wah, ini agak banyak ya. Tingkat kenaikan gaji 10% per tahun. Tingkat pensiun normal 57 tahun. Tingkat pengunduran diri 5 orang. Wah, luar biasa. Ini pajak kita skip. Modal saham kita lihat apakah ada yang jual atau beli. PT Anugerah Cakrawala Dunia kurang lebih memegang sekitar 69,69%. Tampaknya tidak ada yang berubah. Untuk yang masyarakat 30,31%. Tampaknya tidak ada yang berubah. Wah, ini masih sama ya. Kita lihat penjualannya. Penjualan dari aspal tahun lalu itu gak ada. Kemudian tahun ini menjadi 622 jutaan. SBM dan DGGS. Nah, tahun lalu kurang lebih 7,7 miliaran, sekarang menurun menjadi hanya 2,8 miliaran. Mungkin itulah yang menyebabkan penjualannya itu menjadi menurun cukup drastis, karena penjualan SBM dan DGGS ini menurun cukup drastis. Kemudian ini pihak pembeli yang melebihi 10% ada PT Trijasa Geokomunindo, lebih sekitar 2,8 miliaran. Itu pun karena tahun lalu 7,7, sekarang menjadi 2,8. Ternyata penjualannya tampaknya dari situ saja. Beban pokok penjualan aspal. Wah, ini aspal meningkat ya, karena yang tahun lalu ada, sekarang ada. Kita lihat ini ada penurunan nilai piutang 1,1 miliaran, penurunan nilai persediaan 153 jutaan, gaji dan tunjangan menurun dari 369 jutaan menjadi 350 jutaan, jasa profesional meningkat dari 118 jutaan menjadi 183 jutaan, ada iuran penunjang pasar modal, wah ini menurun, BPJS menurun, sewa gedung meningkat, listrik, air dan lain-lain. Nah, ini berarti sudah dibayarkan ya. Sudah dibayarkan. Itu yang tadi itu kan beban akrual, hampir sama seperti beban akrual mungkin. Nah, ada imbalan pasca kerja tahun lalu gak ada, sekarang ada 25 jutaan. Pada karyawan tetap kurang lebih hanya 3 tadi ya, masing-masing 3 orang. Ini pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga ada kurang lebih 452.000. Nah, dari 800-an ribu menjadi 452.000. Tampaknya kalau bagi kita mungkin angka itu agak kecil ya untuk perusahaan, tapi ini mungkin perusahaannya masih agak kecil, tapi semoga perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, semakin besar dan semakin besar ke depannya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.